Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa di iNews Prime bersama saya Latif Sregar. Beberapa saat yang lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan penurunan level PPKM di Jakarta dan sejumlah daerah. Nanti kita juga akan membahas vonis korupsi bantuan sosial mengatasi dampak corona. Tetapi kita ke Penajam Pasar Utara dulu. Pembangunan rumah dinas Bupati menelan anggaran 34 miliar rupiah. Nantinya rumah dinas Bupati tersebut dilengkapi dermaga sendiri. Inilah rumah dinas Bupati Penajam Pasar Utara yang telah menghabiskan anggaran 34 miliar rupiah. Meski telah menelan anggaran puluhan miliar, namun pembangunan rumah dinas tersebut belum rampung 100%. Sejumlah pengerjaan lanjutan berupa pembuatan pagar, ornamen, hingga dermaga masih akan terus dikebut. Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud berdalih bahwa pembangunan rumah dinas untuk kepentingan bersama. Karena hampir 20 tahun, Kabupaten Penajam Pasar Utara itu tidak mempunyai rumah dinas. Dan tentunya landscape yang kita bangun itu adalah bukan perencanaan baru. Bukan jabatan saya, tapi jabatan sebelumnya. Jadi untuk melanjutkan pengembangan daripada pemimpin yang sebelumnya, apalagi pemimpin-pemimpin yang dulu kan masih hidup semua. Jadi untuk melanjutkannya itu kita menyelesaikan yang tidak pernah selesai itu kita selesaikan semuanya. Alhamdulillah saya lihat sudah 89%. Selama pembangunan, proyek rumah dinas Bupati ini kerap mengalami perubahan kontrak. Selain pengerjaan fisik, instalasi listrik rumah dinas ini juga menelan dana hingga 1,9 miliar. Masih terkait rumah dinas, Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, akhirnya meminta maaf atas polemik renovasi rumah dinasnya yang menelan biaya 5,6 miliar rupiah. Supardi berdalih renovasi rumah dinas untuk kepentingan publik. Inilah rumah dinas Ketua DPRD Sumatera Barat yang menelan anggaran hingga 5,6 miliar rupiah. Di saat rakyat berjuang di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi, gelontoran anggaran miliaran justru mengalir hanya untuk renovasi rumah dinas. Setelah menyita perhatian dan memantik polemik, Ketua DPRD pun angkat bicara. Rumah yang dibangun itu adalah rumah yang berada di belakang, yang itu terpisah dengan rumah kediaman Ketua DPRD. Fungsinya pun terpisah, berbeda dengan fungsi rumah Ketua DPRD. Nggak sama. Terus juga posisi rumah tersebut itu dibangun pada tahun 2005. Terus ditambah lagi pada tahun sekian dan sekian. Artinya pembangunan itu tidak serentak, tergantung dengan pimpinan DPRD ketika itu. Pagu anggaran renovasi rumah dinas ini mencapai 7,36 miliar rupiah. Dari 141 peserta lelang yang ikut, diperoleh satu perusahaan yang memenangkan tender dengan nilai penawaran 5,69 miliar rupiah. Selain mobil dinas, Sumatera Barat juga diramaikan dengan pengadaan baju dinas baru anggota DPRD yang menelan anggaran hingga 908 juta rupiah. Setiap anggota dewan akan mendapat 5 setel pakaian seharga masing-masing 12 juta rupiah. Dilansir dari situs layanan pengadaan secara elektronik Sumatera Barat, harga penawaran yang diajukan sebesar 858 juta dan nilai kontrak yang disepakati 840 juta rupiah. Anggaran tersebut untuk keperluan baju 65 anggota DPRD Sumatera Barat. Pemerintah provinsi menegaskan pengadaan baju baru sebagai hal yang lumrah. Paripurna ini dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ramperda tersebut telah dapat dirampungkan oleh. Sebelum kasus rumah dinas ketua dewan dan baju dinas terungkap, terlebih dahulu ramai soal mobil dinas gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Setelah menyita perhatian, gubernur dan wakil gubernur sepakat menghibahkan kendaraan mereka untuk penanganan COVID. Duduknya teratur. Sambil duduk minum air segelas.
saya serahkan mobil dinas gubernur agar Satgas semakin semangat melawan COVID-19. Merespon kegaduhan dan reaksi publik yang keberatan dengan pengadaan mobil dinas baru di masa sulit akibat pandemi, Gubernur Sumatera Barat akhirnya menyerahkan kendaraan dinasnya untuk penanganan COVID-19 Sumatera Barat. Tidak hanya Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Barat juga menghibahkan kendaraan dinasnya untuk kepentingan Satgas COVID-19 setempat. Secara simbolik, saya menyerahkan surat dan kunci mobil dinas gubernur kepada Ketua Satgas COVID-19. Saya minta agar mobil ini digunakan membantu penanganan COVID-19 di Sumatera Barat. Sebelumnya pengadaan mobil baru tersebut menuai kontroversi karena dianggap mencederai perasaan warga yang tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19. Pengadaan mobil dinas baru disebut-sebut karena kendaraan sebelumnya mengalami kerusakan. Tim Gegana meledakkan benda mencurigakan yang ditemukan di Bekasi. Peristiwa yang membuat geger itu kami rangkai dalam 5 berita pilihan. Pagi tadi ratusan buruh pelabuhan ini mengamuk dan merangsek masuk ke kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tempat mereka bernaung. Emosi para buruh tak terbendung lantaran aksi mereka di halaman kantor koperasi tidak direspon. Massa pun memaksa masuk dan mencari pengurus koperasi. Buruh menuntut koperasi membagikan sisa hasil usaha yang belum diberikan kepada mereka selama 3 tahun terakhir. Dari 150 anggota koperasi tercatat sisa hasil usaha senilai 800 juta rupiah. Inilah aksi geng motor yang menamakan diri Gangstar di kawasan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi yang membuat warga setempat marah. Warga yang resah akibat aksi geng motor ini pun membuat aksi balasan. Warga yang khawatir rumah dan keluarga mereka menjadi korban kekerasan geng motor Gangstar ini pun menangkap dan menghajar kawanan tersebut. Akibat bentrokan ini, seorang anggota geng motor tewas. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan benda mencurigakan di dalam tong sampah. Usai menerima laporan warga, pagi tadi tim Gegana dan Brimob langsung mengevakuasi benda mencurigakan tersebut. Setelah diselidiki dan diledakkan, polisi memastikan benda yang memiliki kabel tersebut bukan bom. Inilah detik-detik saat warga Pasuruan memergoki seorang pemuda yang nyaris memerkosa penjaga konter handphone. Warga yang mendengar teriakan korban berupaya menjebol atap kamar mandi lantaran pintu telah dikunci oleh pelaku. Setelah berhasil menyelamatkan korban, pelaku percobaan pemerkosaan ini pun menjadi sasaran bulan-bulanan warga yang kesal dengan aksi bejatnya. Pelaku kini diproses di Polsek Bangil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terjadi pelecehan seksual, Lur. Tepatnya lengkap tak amankan, tak periksa. Minta foto sampean sudah. Nggak bongkar semuanya, balik. Sebuah pesta pernikahan di Toba, Sumatera Utara dibubarkan aparat gabungan lantaran melanggar protokol kesehatan. Kapolsek Balige AKP Agus Salim Siagi Kapolsek Balige AKP Agus Salim Siagian turun langsung membubarkan pesta pernikahan ini. Sebelum dibubarkan, aparat menjelaskan kepada pihak keluarga atas kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru. Pembubaran ini didasar status Kabupaten Toba yang masih masuk zona merah, sehingga setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan akan ditertibkan.
Koruptor Bansos Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara. Mau dibawa kemana penegakan hukum negeri ini? Usai jeda, iNews Prime akan mengulasnya bersama peneliti kebijakan anti korupsi Oce Madril. Tetap di iNews Prime.